Selamat malam. Hari ini menjelang hari kenaikan, kita mendapatkan suatu kejadian yang luar biasa. Ada kejadian kerusuhan di Berea yang mendorong Paulus meninggalkan kota Berea untuk akhirnya tiba di Athena. Dan di Athena, Paulus berada di Atenagora Areopagos, dan dia melihat bahwa itu pertanda bahwa orang Yunani yang sangat logis itu terbuka hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan, karena mereka menyisakan tempat untuk hal yang tidak dikenal. Paulus berusaha untuk memperkenalkan hal itu kepada mereka, dan mereka mendengarkan dengan cermat. Hanyalah tiba pada soal kebangkitan, orang Yunani yang logis tidak mau terima. Mereka mengatakan, lain kali saja kami mendengar engkau tentang hal itu. Lalu mereka berpikir bahwa yang mereka alami tiap hari adalah kalau orang sudah mati terus, tidak mungkin akan bangkit dari antara orang mati. Itu hal yang mustahil bagi manusia. Maka mereka menolak untuk mendengarkan perkataan lanjutan dari Paulus. Tapi Tuhan tetap menyisakan orang-orang yang setia, yang terbuka hatinya, dan mereka lalu mendengarkan Paulus dan mengikuti Paulus dalam perjalanannya. Inilah karya Tuhan. Kita melihat di tengah kesulitan, walaupun orang-orang semua menolak, tapi pasti Tuhan menggerakkan hati orang tertentu untuk menerima kita, menyambut kita dan menolong kita, sehingga itu menjadi karya Roh Kudus di tengah-tengah segala penolakan manusia. Kita berharap juga pada masa sekarang, walaupun di mana-mana, di tempat-tempat yang sulit, lalu ada pemberontakan, penolakan, tapi Tuhan menggerakkan hati orang-orang yang baik untuk tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti wartaan para pewarta, sehingga gereja tetap berkembang walaupun sulit, tapi tidak apa-apa. Begitu karya Roh di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Allah. Dalam Injil kita mendengarkan perkataan terakhir dari Tuhan Yesus. Dia berkata-kata tentang kebenaran yang dia sampaikan, bahwa kalau dia sampaikan semua, kita manusia tidak bisa menanggungnya karena rahasia-rahasia ilahi terlalu banyak. Tetapi nanti Roh Kudus akan mengatakan kebenaran sempurna, karena kebenaran itu tentang dirinya dan Bapa. Kalau dia sendiri bicara tentang dirinya, ada orang-orang tertentu yang tidak mau menerima. Mereka terlalu sombong untuk merasa bahwa mereka mengetahui segala sesuatu dan berusaha untuk menolak kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, sehingga Tuhan sendiri mengatakan nanti kalau Roh kebenaran itu datang, dia bukan mengatakan apa yang baru, tapi apa yang dengarkan dari Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus dengar dari Bapa. Itulah yang disampaikan pada Roh kebenaran untuk disampaikan diteruskan kepada manusia. Ini jalannya Tuhan untuk mengatakan kebenaran ilahi kepada manusia. Ada 3 hal dan 3 pokok, dari Bapa kepada Yesus, dan Yesus kepada Roh. Roh baru sampai kepada manusia
Roh membuka pikiran kita untuk mendengarkan, melihat dan memahami kebenaran itu yang berasal dari Bapa, sumbernya utama. Kita berharap bahwa tiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, hal ini terjadi. Kita sadar bahwa Bapa yang berbicara kepada kita melalui siapapun yang mengatakan firman Tuhan, dan itu bukan kebenaran baru, kebenaran yang datang dari Bapa sendiri yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus dan diberikan kepada Roh Kudus untuk menyampaikannya kepada kita supaya keselamatan boleh terjadi pada jiwa dan badan kita. Semoga dalam hari-hari ini kita mengalaminya sebagai firman hidup yang memberikan kesempatan pada kita bagian keselamatan yang Tuhan sediakan untuk kita. Semoga demikian. Amin. Tuhan Bapa yang baik, sumber kebenaran sejak Engkaulah kebenaran ilahi yang mau mewahyukan diri kepada kami melalui Tuhan Yesus dan kemudian melalui Roh Kudus. Semoga karya Roh Kudus di tengah-tengah kami semua berkumandang terus dan membuka rahasia-rahasia ilahi, kehendak-kehendak Bapa kepada kami untuk kami ikuti dalam hidup ini. Tantangan masa sekarang sangat berat, tapi kalau Bapa tetap menuntun kami dengan kehendaknya, maka kami percaya bahwa kami akan selamat demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin.